Oh, udah. Recording has stopped. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba membuka nih. Nggak coba ini. Ayo, ayo. Tes. Astagfirullah. Sebenarnya suara aku udah kedengaran belum ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan mengenai geologi pesisir Kabupaten Tangerang. Next. Oke. Ada pun beberapa outline yang bakal kita bahas. Isinya diantaranya ada gambaran umum, morfologi, perubahan garis pantai, sedimen pesisir, kondisi geologi, tata guna lahan, hingga isu lingkungan. Next. Oke, sebelumnya saya Gusnia dengan NIM terakhir 16. Dan teman-teman saya ada Dewi Hidayati dengan NIM terakhir 30, ada Robi, NIM terakhir 93, dan Istimarta ada NIM 5, dan terakhir Afrinda dengan NIM 78. Next. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu gambaran umum dari Kabupaten Tangerang. Jadi, pada slide ini nih menampilkan dari gambaran umum Kabupaten Tangerang, di mana memiliki wilayah, luas wilayah itu ada 1.110,38 km persegi atau 12,62% dari luas Provinsi Banten. Nah, jadi Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara dan juga DKI Jakarta. Jadi posisinya sangat strategis gitu. Nah, selanjutnya pada sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan juga Kota Depok. Sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan dan juga Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi karena Kabupaten Tangerang ini berbatasan langsung ke Laut Jawa, jadi Kabupaten Tangerang ini juga memiliki jaringan sungai yang bermuara ke Laut Jawa gitu. Jadi banyak wilayah yang dipengaruhi oleh proses-proses pesisir seperti gelombang, arus laut, dan juga sedimentasi. Next. Nah, kalau dilihat dari aspek geomorfologinya, Kabupaten Tangerang ini didominasi oleh bentang alam dataran rendah yang terbentuk dari proses pengendapan material sedimen dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan peta geomorfologi, wilayah Kabupaten Tangerang ini tersusun atas beberapa satuan geomorfologi utama, yaitu dataran aluvium pantai, dataran aluvium sungai, dan juga dataran vulkanik. Nah, dataran aluvium pantai ini terbentuk akibat pengaruh aktivitas laut dan juga pengendapan sedimen di sepanjang garis pantainya. Sedangkan dataran aluvium sungai terbentuk dari material yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Nah, wilayah pesisir Kabupaten Tangerang ini mencakup dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Dadap, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Teluk Naga. Kecamatan-kecamatan ini memiliki karakteristik pesisir yang berbeda-beda, mulai dari kawasan tambak, pemukiman nelayan, dan juga daerah mangrove. Nah, dengan garis pantai sekitar 51 km ini, wilayah pesisir Kabupaten Tangerang mengalami interaksi yang sangat intens antara proses daratan dan juga proses kelautan, yang menyebabkan beberapa lokasi mengalami sedimentasi dan membentuk dataran baru gitu. Sementara lokasi lainnya mengalami abrasi atau pengikisan pantai. Ya, next. Lalu selanjutnya ada morfologi pesisir Kota Tangerang berdasarkan citra satelit. Nah, pesisir Kabupaten Tangerang ini didominasi oleh dataran pantai aluvial landai berlumpur, di mana daerah pesisir ini merupakan akumulasi dari sedimen-sedimen di sekitar muara. Ini merupakan contoh dari muara Sungai Cisadane yang menghasilkan delta kecil akibat proses sekresi. Lalu, batuan ini juga terbentuk akibat proses sedimentasi material halus yang dibawa ke Sungai Cisadane. Next.
Lalu terdapat morfologi berupa vegetasi mangrove, di mana vegetasi mangrove ini berfungsi sebagai menahan abrasi dan menangkap sedimen, di mana rawa pasang surut di daerah pesisir ini berupa vegetasi mangrove sebagai indikator bahwa lingkungan pesisir ini didominasi oleh energi gelombang yang relatif rendah dan proses sedimentasinya kuat. Lalu yang di sebelahnya merupakan sungai dari Cisadane yang sehingga terbentuk muara berlumpur, endapan sedimen, dan delta kecil akibat proses akresi pada citra satelit. Next. Lalu selanjutnya terkait outline pembahasan perubahan garis pantai sepanjang waktu. Jadi melalui citra Google Earth pada mulai tahun 1984 hingga tahun 2025 terjadi perubahan garis pantai pada beberapa titik di Kabupaten Tangerang ini, yaitu di salah satunya di muara Sungai Cisadane. Dilihat pada gambar yang terkotak warna merah, itu di muara Sungai Cisadane itu terjadi akresi atau penumpukan sedimen sehingga menimbulkan suatu dataran baru yang menjorok ke arah laut. Next. Nah, akresi ini tuh disebabkan oleh sedimentasi pesisir, di mana sedimentasi pada Kabupaten Tangerang sepanjang 51,2 km mengalami dinamika sedimentasi berupa erosi dan akresi. Berdasarkan analisis citra Landsat multitemporal pada tahun 2004 hingga 2019 oleh penelitian pada jurnal dengan menggunakan metode DCAS, erosi lebih dominan dibandingkan akresi dengan laju tertinggi mencapai 22,63 meter per tahun di Desa Margamulya akibat pemetaan lahan tambak dan berkurangnya tutupan mangrove. Sementara di akresi tertinggi terjadi di muara Sungai Cisadane dengan laju 27,69 meter per tahun karena tingginya suplai sedimen sungai yang diendapkan di kawasan pesisir dan juga suplai sedimen dari kawasan hulu. Proses sedimentasi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembangunan PLTU dan reklamasi Pantai Indah Kapuk di dekat kawasan Tangerang yang secara langsung dapat mengubah pola transportasi sedimen di kawasan pesisir. Next. Oke, selanjutnya itu kondisi geologi. Di sini kita bahas dulu mengenai kondisi geologi kawasan tinggian. Jadi kawasan tinggian di daerah Tangerang ini menjadi sumber sedimen pesisir. Walaupun Kabupaten Tangerang didominasi dataran rendah, material penyusunnya itu berasal dari kawasan tinggian di selatan DAS Cisadane, terutama di wilayah Bogor dan sekitar lereng Gunung Salak. Nah, kenapa sih material-materialnya ada? Itu akibat dari terjadinya proses pelapukan, erosi, dan pengangkatan sedimen. Contoh materialnya itu ada pasir vulkanik, lanau, lempung, dan lain sebagainya, yang kemudian masuk ke sistem sungai dan terbawa ke pesisir Tangerang. Next. Nah, selanjutnya itu kondisi geologi dilihat dari daerah aliran sungai atau DAS. Nah, DAS itu apa sih? Jadi DAS itu merupakan wilayah tangkapan air tempat air hujan terkumpul dan mengalir menuju sungai utama sampai ke laut. Di Kabupaten Tangerang itu terdapat beberapa sungai. Yang saya lingkari itu merupakan sungai yang utama atau paling dominan di Tangerang, yaitu Sungai Cisadane dengan panjang sekitar 138 km berhulu di Gunung Pangrangon hingga Salak dan bermuara di utara Tangerang atau Tanjung Burung. Nah, DAS Cisadane ini menjadi jalur utama transportasi sedimen menuju pesisir Tangerang. Next. Oke, kalau dilihat dari tata guna lahan di daerah Tangerang, jadi wilayah pesisir Kabupaten Tangerang ini mengalami perubahan tata guna lahan yang cukup intensif. Akibatnya itu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi wilayah Jabodetabek itu makin meningkat gitu. Banyak area pesisir berubah fungsi menjadi tambak, permukiman, serta kawasan ekonomi sehingga mengurangi fungsi alami pantai sebagai daerah penyangga. Next.
Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke isu, isu lagi. Bagian yang terakhir, outline yang terakhir yaitu isu terhadap lingkungan gitu. Jadi terkait isu lingkungan ini sebenarnya untuk daerah Tangerang sendiri cukup banyak. Namun di sini lebih difokuskan pada dua sebenarnya, cuman tambah satu, jadi tiga. Gitu. Pertama ada krisis abrasi dan hilangnya mangrove itu di wilayah-wilayah pesisir dan juga wilayah-wilayah sungai dan lain-lain. Kemudian ada sedimentasi dan pendangkalan sungai. Dan yang terakhir ada alih fungsi lahan dan degradasi geologi lingkungan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dari permasalahan-permasalahan yang ada itu cukup banyak. Namun di sini yang kami masukkan itu ada catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bahwa menunjukkan pada tahun 2015, ya udah cukup lama, 11 tahun yang lalu, itu ada sekitar 400 kilometer garis pantai di Indonesia telah tergerus abrasi, di mana sepanjang 745 kilometer itu 44%-nya itu telah hilang seperti itu, termasuk di wilayah Tangerang itu sendiri gitu. Nah, di mana eh, kalau misalnya kita korelasiin sama isu lingkungan tadi, itu dari ekosistem mangrove ini tentu saja itu ya seperti yang udah diketahui itu mengambil peran yang sangat krusial lah bagi alam, bagi kohesi mekanis alam seperti itu. Yang mana dari sistem perakaran dari mangrove itu sendiri kan berfungsi mengikat material sedimen ya agar tetap solid sekaligus menjadi temeng peredam energi gelombang gitu. Makanya dari mangrove ini sendiri cukup banyak ditemukan di pesisir-pesisir seperti itu untuk menahan dari gelombang, pasang surut dan lain-lain. Kemudian isu lingkungan yang selanjutnya itu ada terkait sedimentasi yang mana ketika volume sedimen yang terangkut itu mengendap secara berlebihan dan melebihi kapasitas yang ada dari aliran itu, makanya akan terjadi pendangkalan seperti itu. Di mana terkait pendangkalan ini, itu badan sungai beresiko memicu banjir, tetapi dari suplai sedimennya itu yang melimpah ini juga menghasilkan penambahan daratan atau akresi itu. Jadi ya ada dampak buruknya lah seperti itu. Kemudian terkait alih guna lahan juga tadi kan sudah disebutkan bahwa terkait proyek dari daerah Tangerang sendiri ini yang mana juga ada pembangunan dan lain-lain, terus juga ada apa apa namanya urbanisasi dan lain-lain itu. Maka dari itu tanah yang ada atau lahan yang ada di daerah Tangerang itu digunakan oleh penduduk seperti itu. Akibatnya banyak area pesisir yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah penyangga alami ini telah diubah wujudnya menjadi ya yang seperti yang ditahu gitu seperti pik dan lain-lain. Itu oh ya udah selesai. Dan ini berikut adalah dari daftar pustaka yang kami gunakan ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Oke, terima kasih semuanya buat pemirsa atau siapapun untuk Bu dosen, Mbak Anis dan juga teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 4, presentasi dari kami, daerah Tangerang. Sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sudah ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.